Baik, alhamdulillah meskipun cuaca sedang dingin ya. Tadi sebelum maghrib hujan, alhamdulillah bisa hadir. Semoga upaya kita semua untuk datang ke majelis ini mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, balasan kebaikan. Kita masuk ke pembahasan. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang hukum mim sukun atau mim mati ya. Jadi di sini kita ulas sedikit tentang mim sukun atau mim mati ya, di bab 6 ya, halaman 75. Jadi apabila terdapat mim sukun atau mim yang mati, hukum bacanya itu ada 3. Yang pertama, ikhfa syafawi apabila bertemu dengan huruf ba. Yang kedua, idgham mitlain apabila mim mati bertemu dengan huruf mim. Yang ketiga, izhar syafawi apabila mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Jadi 3 hukum dari huruf mim mati. Nah, kita masuk kepada pembahasan di bab 7. Masih berkaitan dengan nun dan mim ya. Jadi nun dan mim itu pembahasannya nggak cuma satu bab ya. Nun ada di bahasan nun dengan tanwin, kemudian mim mati ya kan, kemudian mim dan nun bertasydid pembahasannya satu bab sendiri. Baik, kita baca. Setiap huruf mim dan nun yang bertasydid ya wajib digunnahkan dan dipanjangkan 2 harokat. Mengenai ukuran lama gunnahnya, sebagian ulama qiraat menetapkannya dengan cara menutup jari lalu membukanya dengan gerakan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Imam Al-Jamzuri mengatakan, wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada ya. Saya keluar sedikit, ini kemarin waktu akhir tahun, awal tahun ya, anak-anak saya sama beberapa orang murid berangkat ke Bandung sambil liburan, terus kita belajar ini matan tuhfatul atfal ya. Kemarin ada anaknya Pak Supri juga ngikut. Jadi dia itu menghafal syairnya itu ada sekitar 60-an syair itu sebenarnya hukum tajwid, cuman dibikin syair untuk memudahkan dihafal. Nah, ini potongan bait syairnya Imam Al-Jamzuri. Jadi ini tentang pembahasan nun dan mim yang bertasydid, yang artinya, dan gunnahkanlah setiap mim dan nun yang bertasydid dan sebutlah masing-masing sebagai huruf gunnah. Baik, saya naik ke atas sedikit. Di sini dijelaskan dipanjangkan 2 harokat. Cuman di dalam hukum gunnah panjangnya itu 2 sampai 3. Maka setiap dalam bacaan saya menekankan buat kita semua untuk mendapatkan feel dalam gunnahnya, karena biasanya kalau cuma 2 harokat feelingnya kurang dapat gitu. Makanya ditahan sampai 3 supaya betul-betul merasakan tekanan udara di rongga hidung. Baik, kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Ya, di sini jadi setiap mim dan nun yang bertasydid itu bagaimana mengatur temponya kalau belum terbiasa. Saya pernah sampaikan sebelumnya, mengatur tempo itu bisa dengan yang ini yang dijelaskan dengan gerakan jari ya. Gerakan jari misalkan ya, kalau 2 harokat, kalau 3 amma ya, gerakan jari, atau misalkan selain dengan jari dengan ketukan gitu, atau dengan yang pernah saya sampaikan dengan cengkok alunan nadanya Qul a'udzu birabbin nas. Bisa dengan itu. Intinya pengaturan tempo itu bisa dengan gerakan jari atau dengan ketukan atau dengan ayunan nada. Nah, yang jadi masalah mungkin ketika kita belum bisa untuk membiasakan diri dengan hitungan panjang pendeknya.
maka itu perlu melatih. Ya, yang paling mudah ya kalau misalkan ketuk mungkin agak kurang konsentrasinya, mungkin biasakan dengan gerakan jari, atau nanti mulai dilatih dengan ayunan nada. Cuman nggak semua orang bisa mengayun nada, ya karena itu nggak mudah buat yang nggak biasa. Baik, di sini dicontohkan dengan menggerakkan jari ya, menutup lalu membuka. Ya, sama seperti kita dalam menghitung panjang dalam hukum yang lain, misalkan basmalah aja, harokat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Amma yatasaalun, kurang lebih seperti itu. Jadi perlu banyak praktek. Dan sebut hukum huruf nun dan mim, sebutlah dengan huruf gunnah. Ya. Di sini di dalam syair Imam Al-Jamzuri dalam matanya. Jadi, dan gunakanlah setiap mim dan nun yang bertasydid dan sebutlah masing-masing sebagai huruf gunnah. Maka nanti ketika ada pertanyaan apa saja huruf gunnah, maka jawabannya nun dan mim. Ya. Sama seperti saya tanya, apa saja huruf tenggorokan, maka nanti yang keluar ada berapa huruf? 6. Ya, ada a, ha, a, ha, kho, gho. Ya, itu namanya huruf tenggorokan. Kurang lebih seperti itu. Baik, langsung kepada contoh latihan ya, contoh latihan. Ikuti saya dulu di baris yang pertama. Sambil latihan menggerakkan jarinya Pak ya, pelan-pelan aja. Biar tahu ribetnya, tahu ribetnya. Kadang kalau kita nggak tahu tempo, panjang pendeknya nggak stabil. Makanya kita mesti melatih itu. Dari yang 79 pojok bawah, kanan bawah ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mulai. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Iya, maaf tadi saya mahnya kurang panjang ya. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Qulillahumma malikal mulk. Qulillahumma malikal mulk. Barakallah. Sekarang saya minta satu-satu dari yang dibaca tadi ya, yang baris pertama dari Pak Tatang, silakan. Wa amma, tiga ini ya, tiga baris, tiga potong, maksudnya 3 potong ayat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Amma yatasaalun. Qulillahum. La-nya panjang. Qulillah, laful. La, qulillah itu lafaz Allah. Jadi panjang. Cuman di situ nggak ditulis harokatnya berdiri. Qulillahum. Barakallah. Lanjut Pak Sur. Sama. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Amma yatasaalun. Qulillahum. Malikal mulk. Ya, silakan Pak Tarwa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Amma yatasaalun. Yatasaalun. Sanya panjang itu. Amma yatasaalun.
Qulillahumma malikal mulk. Qulillahumma, ma-nya ada dua. Qulillahumma malikal mulk. Barakallah. Pak Dedek silakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lanjut. Amma yatasaalun. Qulillahumma malikal mulk. Kurang lama. Qulillahum. Qulillahumma malikal mulk. Barakallah. Tri, fadal. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Amma yatasaalun. Qulillahumma malikal mulk. Barakallah. Silakan Pak Mulato. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fahaddits. Ya, lanjut. Amma yatasaalun. Qulillahumma malikal mulk. Barakallah. Silakan Pak Supri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lanjut. Amma yatasaalun. Lanjut. Qulillahumma malikal mulk. Ma yang kedua yang panjang. Qulillahumma malikal. Qulillahumma malikal mulk. Barakallah. Silakan lanjut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lanjut. Amma yatasaalun. Terus. Qulillahumma malikal mulk. Barakallah. Silakan. Wa amma bi Wa amma, ma-nya panjang Pak. wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lanjut. Amma yatasaalun. Lanjut. Qulillahumma malikal mulk. Barakallah. Silakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma, ma-nya panjang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lanjut. Amma yatasaalun. Terus. Qulillahumma malikal mulk. Barakallah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lanjut. Amma yatasaalun. Lanjut. Qulillahumma malikal mulk. Barakallah fiik. Baik, ikuti saya yang di bawahnya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Thumma kalla saya'lamun. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Diulang ya. Lamma, lamanya lama.
lamma. Tadi ada yang kecepatan. Saya ulangi. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Aklan lamma hubban jamma mimma khuliqa falamma ra'awhu zulfah amman yamshi sawiya. Diulangi. Amai sama itu idgham biguna ya. Jadi sama lamanya sama. Saya ulang ya. Amman yamshi sawiya. Barakallah. Kita langsung ke nunnya ya. Tadi kan di mim, sekarang di nunnya di halaman 80. Tadi mim yang yang syiddah, tasydid. Sekarang nun yang bertasydid. Nah, ini udah hafal semua ayatnya, tetapi memang mesti kita perbaiki dalam hukum bacaannya. Ikuti saya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Innahu kana tawwaba. Baik, barakallah. Dari Bapak silakan yang inna a'tainakal kautsar. Satu baris. Iya, sampai tiga potong ayat. Iya, yang kedua itu. Inna a'taina, yang keduanya. Iya. Lanjut. Inna lanjut. Nah, itu nunnya digunah. Latarawun. Ya, baik, barakallah. Silakan bawahnya, di bawahnya. Lanjut. Innaha alaihim Ya. bi anna rabbaka awhalaha. Lanjut. Inna rabbahum. Ya, barakallah. Silakan, Pak. Terus Wana, nanya panjang. Barakallah, lanjut. Wana, lanjut. Nah, cek dulu ya. Untuk yang ini dia karena di akhir tidak dibaca nah,
kalau di dalam hukum bacaan. Tapi kalau misalkan karena ini masih potongan latihan, itu boleh dibaca. Cuman kalau dalam bacaan Quran, dia ditahan lebih lama lagi. Yada'na hamlahun, gitu. Lebih lama. Iya, nggak dibaca nanya, karena dia waqaf. Tapi kalau dalam latihan dibaca hamlahunna. Iya, ya, gitu. Jadi ini penjelasan ketika karena ada di dalam ayat itu seperti ini, nun yang tasydid tapi dia ada di waqaf. Kalau nggak salah di surat Al-Baqarah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, itu dibacanya hunna, cuman karena dia waqaf nanya nggak dibaca gitu. Ya, dipanjangkan daripada yang biasanya gitu. Baik, tiga rokat. Nah itu penjelasannya nanti mungkin perlu dikupas lagi lebih dalam, tapi kita bahas yang ini aja dulu gitu ya untuk yang tadi ya. Baik, selanjutnya silakan Bapak. lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Terus Lam yaqmisuhunna. Ini apa nih? ilsu itu ikhfa, ilsu ini banyak gunanya nih, bonusnya banyak. Lam yaqmisuhunna insu qablahum wala jannu. Nah, ini juga sama. Pertama tadi yang kurang, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Nah itu kalau di ayat. Tapi kalau Bapak baca kita dalam tadrib, dalam potongan latihan, bacanya gini, wala jannun. Nah, dibacanya utuh. Tapi kalau dalam ayat wala jan, itu kalau dalam ayat. Itu makanya dibedakan ketika baca dalam tadrib sama baca Quran tilawah, itu hukumnya berbeda. Sama kayak, mohon maaf, orang bahasa Arab yang ngomong pakai bahasa Arab itu nggak pakai hukum guna, Pak. Nggak pakai qalqalah, nanti jadinya aneh. Ini aneh. Ila aina anta, gitu kan? Kamu kemana? Ila aina anta, jadinya anta. Itu kalau dibaca hukum guna dalam percakapan bahasa Arab. Jadi seperti itu ya Pak ya. Coba diulang yang dari lam yatmithunna insu qablahum wala jannun. Silakan Pak. Lam yaqmisuhunna insu qablahum wala jannu. Nunnya pendek, wala dari wala jannun. Wala jannu. Nah, barakallah. Potongan ayat bacaan surat apa ini, Pak? Ar-Rahman. Ayo Pak Supri, silakan yang bawahnya. La-nya panjang. Wallati. Terus kurang lama, wahjuruhun wad pendek, tidak dipanjangkan. Wad itu alifnya dianggap tidak ada. Iya. Nah, kurang lama, wadribuhunna. Baik, ini satu ayat banyak nun tasydidnya. Ini satu ayat. Silakan Pak Mulata dari atas lagi, dari Qul a'udzu birabbin nas.
A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, innahu kana tawwaba. Barakallah. Silakan Aftri. Inna a'tainaka al-kawthar, inna shani'aka huwal abtar, la tarawunnal jahim. Barakallah. Silakan Pak Dede. Summa latarawunnaha innaha 'alaihim in bi anna rabbaka awhalaha inna rabbahum. Silakan Pak Tarwa. Yasjurun nas wan nazi'ati ghurqan wan naziqati nasqan Nashto. Nashto. Nash. Yada'na hamlahunna. Hamlahun. Baik, barakallah. Silakan Pak Sur. Lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Ya. Lam yadmithunna. Lam yatamith mitha. Lam yadmithunna insun qablahum wala jannun. Barakallah. Silakan Pak Tatang. Pas ya. Terus barakallahu fiik. Baik, Bapak sekalian, kesimpulannya, setiap nun dan mim yang ada syiddahnya, yang ada tasdidnya, membacanya itu dilamakan, ditahan. Kalau bahasa gampangnya kita tuh dia nempel dulu ya. Amma ya, qul a'udzu birabbin nas, ditahan dulu ya. Kalau di penjelasan di sini ngikutin matan Imam Jamzuri itu 2 harokat, tapi secara hukum bacaan 2-3 harokat. Saya merekomendasikan selalu kepada kita dalam tadrib agar ditahan sampai 3 harokat. Untuk apa? Tadi kita bisa mendapatkan feel-nya, mendapatkan rasanya. Karena kalau tidak ditahan lebih lama, kecenderungannya kita akan sering seperti tasdid biasa ya. Dan ini mesti dibedakan. Baik, itu untuk bab yang ke-7, untuk hukum mim dan nun yang ada syiddahnya, ada tasdidnya. Baik, mohon maaf sekarang jam berapa? Oh, sedikit lagi, insyaallah. Baik, ini review saja untuk, karena memang babnya sedikit-sedikit ya. Berikutnya di bab 8, ini bab hukum lam ta'rif. Kita baca penjelasannya. Tujuan pembahasan bab ini adalah untuk membantu mereka yang baru belajar bahasa Arab. Bab ini menjelaskan kepada kita kapan huruf lam pada alif lam ta'rif dibaca dan kapan tidak dibaca ketika ia bertemu dengan huruf hijaiyah. Ya. Berdasarkan cara pembacaan, alif lam ini dibagi menjadi 2 macam. Ya, ada syamsiyah, ada qamariyah. Ya, jadi simpelnya alif lamnya yang mana nih? Alif lam itu hukumnya ada 2.
alif lam yang syamsiyah, ada alif lam yang qamariyah. Ada alif lam yang dia itu lamnya itu harus dibaca jelas, ada yang lamnya itu nggak dibaca. Ya, yang dileburkan. Nah, penjelasannya yang pertama alif lam qamariyah, alif lam al qamariyah, yakni huruf lam harus dibaca jelas ya ketika bertemu dengan huruf-huruf berikut. Nih, ini hurufnya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 huruf. Ya, agar mudah dihafal dirangkaikan menjadi ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ini dibacanya alif lamnya itu lamnya disebut, lamnya itu jadi sukun. Makanya kalau qamariyah simpelnya begini, alif lam qamariyah itu adalah lam yang dia disebutkan lamnya secara jelas atau diizharkan, dijelaskan. Penyebutan qamariyah itu kalau disambung dari depannya itu al qamariyah ya. Nggak mungkin ak qamariyah. Ya, jadi kalau kita membedakan, kalau qamariyah itu berarti yang lamnya disebut. Ya, nah jelas izhar. Nah, yang keduanya ini alif lam asy-syamsiyah. Alif lam syamsiyah, yakni huruf lam harus dibaca idgham atau melebur ke huruf berikutnya apabila bertemu dengan huruf-huruf berikut ya. 14 juga. Tosa sorota dodana dasa dos za syala ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 juga karena ada 28 huruf hijaiyah. Saya mau tanya di juz 30 deh. Contohnya yang alif lam qamariyah di ada yang megang mushaf? Megang mushaf ya. Bawa mushaf semua. Ya, ya udah. Ya yang ya al-qari'ah. Contoh-contoh ya, al-qari'ah. Ada lagi yang qamariyah di juz 30? Wal fajr. Ada lagi? Al-kafirun. Ada lagi? Alhaakumut takatsur. Ada lagi Bapak? Baik, terakhir ya. Tadi kan alif lam qamariyah. Ya. Apa tadi? Al-qari'ah wal fajr. Alhaakumut takatsur. Apa lagi, Pak? Al-balad. La uqsimu bihadzal balad. Ya, betul. Ya. Satu lagi. Ayo Pak. Hafalannya ada banyak kan juz 30? Wal adiyati dabha. Wal ya, wal. Nah, berikutnya yang syamsiyah. Apa Pak? Ayo. Wadduhaha. Wasyamsi wadduhaha. Apa lagi? Wah, ya sama. Pak Mulata hafalannya udah banyak nih. Yang lain jangan Pak Mulata lagi, apalagi ya Pak, curang Pak. Jangan. Yang lain biar berpikir. Atau bingung. Apa-apa. Minal jinnati wan nas, wan nas ya, an-nas ya. Qul a'udzu birabbin. Nah, di situ kan ada alif lam juga ya. Nah, yang masih bingung ya nanti karena kita nggak pegang mushaf. Kesimpulannya tadi di ringkasan di bab 8 yang terakhir halaman 84. Simpel sebenarnya ya. Simpel sekali pembahasannya, cuma segini Pak. Cuma segini. Tetapi ini membahas banyak di bacaan Al-Quran. Di Al-Quran itu banyak poin ini. Kecil ya. Jadi alif lam ta'rif dikasih tanda panah. Yang qamariyah itu ada 14 harfan. Ya, 14 huruf. Yang syamsiyah itu ada sama. Alif lam syamsiyah 14 harfan juga. Di sini ada hurufnya.
Baik, sekali lagi ini teori. Teori membutuhkan praktek untuk bisa menguatkan daripada teori yang dibahas. Tanpa praktek teori maka akan menjadi sia-sia. Nah, semoga ini menjadi langkah awal kita untuk memperbaiki bacaan kita. Walaupun sekarang mungkin ya saya yakin diantara kita ada yang masih belum terlalu ngerti, masih belum kurang ngeh atau belum ngeh. Karena saya juga merasakan hal yang sama ketika belajar, sama. Dan itu akan semakin jelas ketika kita sering mengulang, dan jangan pernah malu bertanya ketika ada hal-hal yang tidak kita ketahui dalam bacaan. Bertanya baik sama kawan ya atau kepada guru kita. Bertanya. Dan itu jawaban dari kebodohan itu ya bertanya. Ya. Karena kita menyadari kita itu hakikatnya tidak tahu. Kalau tidak tahu maka bertanya kepada yang lebih tahu. Jadi malu bertanya sesat di jalan ya. Malu bertanya sesat di jalan. Insyaallah itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan untuk kehadirannya. Semoga mendapatkan ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bisa istiqomah terus kita yang hadir di sini dan kawan-kawan yang tidak hadir juga semoga dimudahkan urusannya. Sampai jumpa lagi insyaallah hari Senin di program. Kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.